warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan aplikasi hukum Dalton dengan tekanan parsial, yaitu destilasi fraksi. Destilasi merupakan metode pemisahan dan pemurnian dari cairan yang mudah menguap yang penting. Prosesnya meliputi penguapan cairan tersebut dengan cara memanaskan, dilanjutkan dengan kondensasi uapnya menjadi cairan, disebut dengan destilat. Terdapat berbagai macam cara destilasi, yaitu destilasi sederhana, destilasi fraksi, destilasi tekanan rendah, destilasi uap air, dan microscale destilasi. Dalam prakteknya, pemilihan prosedur destilasi tergantung pada cairan yang akan dimurnikan dan sifat pengotor yang ada di dalamnya. Hukum Dalton merupakan pernyataan matematis yang dapat menggambarkan apa yang terjadi selama destilasi, yaitu menggambarkan perubahan komposisi dan tekanan pada cairan yang mendidih selama proses destilasi. Uap yang dihasilkan selama mendidih akan memiliki komposisi. Hukum Dalton merupakan pernyataan matematis yang dapat menggambarkan apa yang terjadi selama destilasi, yaitu menggambarkan perubahan komposisi dan tekanan pada cairan yang mendidih selama proses destilasi. Uap yang dihasilkan selama mendidih akan memiliki komposisi yang berbeda dari komposisi cairan itu sendiri. Komposisi uap komponen yang memiliki titik didih lebih rendah akan lebih banyak, atau fraksi mol dan tekanan uapnya lebih besar. Komposisi uap dan cairan terhadap suhu tersebut dapat digambarkan dalam suatu grafik diagram fasa berikut ini. Kemudian, kami akan menjelaskan proses penggunaan alat peraga destilasi. Destilasi sederhana yang dilakukan hanya sekali. Biasanya tidak akan dapat memisahkan dua cairan secara sempurna. Cairan yang berasal dari uap terkondensasi atau destilat akan menggantung komponen dengan titik didih lebih rendah dengan proporsi yang lebih besar. Akan tetapi, masih mengandung komponen yang memiliki titik didih lebih tinggi di dalamnya. Jika destilat ini kita destilasi sekali lagi, maka komponen dengan titik didih rendah akan makin banyak pada destilatnya. Demikian seterusnya. Melakukan multiple destilasi memerlukan banyak waktu, dan kita akan kehilangan banyak sampel karena cairan yang tertinggal di dalam labu. Untuk itu, kita dapat menggunakan alat yang disebut dengan kolom fraksi yang berfungsi untuk meningkatkan efek multiple destilasi ini. Prosesnya disebut sebagai destilasi fraksi. Saat uap mencapai kolom, uap tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk cairan. Cairan tersebut memiliki komposisi sama dengan uap dari mana dia berasal dan diperkaya dengan cairan dengan titik didih rendah. Cairan terkondensasi tersebut akan ditahan pada kolom dan menetes secara perlahan-lahan. Uap campuran akan terus terbentuk dan bergerak ke arah bagian atas kolom. Ketika uap tersebut bertemu dengan tetesan cairan, maka uap akan terkondensasi dan mentransfer energi panasnya pada cairan. Energi panas ini dapat menyebabkan tetesan-tetesan cairan mendidih, membentuk uap baru. Uap yang baru terbentuk ini akan makin banyak pada cairan bertitik didih rendah dibanding uap pada bagian awal. Uap baru ini akan bergerak ke atas dan berkondensasi lagi. Proses ini berulang sehingga uap mengalir pada kolom fraksi. Uap cairan yang keluar pada bagian atas kolom, sebagian besar mengandung cairan dengan titik didih rendah.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.